Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kembali lagi kita mau belajar untuk merenungkan firman Tuhan pagi-pagi. Sebelum kita beraktivitas, mengerjakan banyak tugas dan tanggung jawab kita pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kasih Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau belajar kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Dan tak lupa berikan kami hikmat Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap pesan-pesan-Mu pagi hari ini. Kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah kasih jangan pura-pura. Diambil dari Roma 12 ayat 9-15. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara pura-pura itu artinya adalah tidak sungguh-sungguh. Kita pasti pernah juga melakukannya. Minimal kita pernah pura-pura sakit biar gak masuk sekolah. Atau mungkin kita pura-pura baik sama seseorang, tapi kita ada maunya. Kayaknya semua orang pernah melakukan hal ini ya. Di dalam sepak bola, ada aturan yang cukup keras. Bila ada pemain yang pura-pura jatuh karena lawan, justru pemain tersebut yang pura-pura itu bisa dikenai kartu kuning. Jadi di sepak bola juga harus benar-benar bermain dengan sungguh-sungguh, nggak bisa pura-pura. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kasih kita itu juga jangan pura-pura, tapi harus nyata dan bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa di sekeliling kita. Jangan kasih kita pura-pura karena ada maunya. Kasih kita harus nyata dan sungguh-sungguh kita lakukan. Untuk itu kita perlu belajar motivasi apa yang membuat kita mau melakukannya. Kalau kita mau melakukan kasih kepada orang lain, menolong, membantu, memberkati, apapun kita perlu cek motivasi kita. Jika motivasi kita hanya untuk menyenangkan Tuhan, ayo segera lakukan. Tapi terkadang-kadang motivasi kita hanya untuk diri kita sendiri. Itu yang perlu dipertimbangkan dan didoakan lagi. Ingat, kita adalah saluran berkat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus menyampaikan berkat Tuhan. Kasih yang Tuhan telah berikan kepada hidup kita harus sampai kepada orang-orang di sekeliling kita. Firman Tuhan pagi hari ini juga mengatakan kalau kita harus saling mengasihi sebagai saudara seiman. Ini membuktikan bahwa kasih itu harus senantiasa ada dan tidak boleh pura-pura. Dan Tuhan sangat tahu kedalaman hati kita. Apakah kasih kita pura-pura atau kasih yang kita bagikan adalah kasih yang nyata karena kita begitu mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan adalah pabrik kasih yang menyediakan dan memproduksi kasih terus-menerus gak pernah berhenti. Sedangkan kita adalah distributor kasih Tuhan. Dan kita juga jangan berhenti untuk terus-menerus membagikan kasih di tengah-tengah dunia. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengerti tentang firman-Mu pagi hari ini, agar kami membagikan kasih yang tidak pura-pura, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang benar-benar memiliki motivasi yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, berikan kami juga kesempatan berkat tidak saja berhenti pada kami, tapi berkat yang Tuhan titipkan juga kami boleh berikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, ajar kami juga mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Pagi hari ini tak lupa kami memohon berkat Tuhan juga ada dalam kehidupan kami semua. Allah yang memberkati keluarga kami,
pekerjaan kami, studi kami, usaha kami hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.